Halo, hari ke-28 dari 30 hari bersuara. Yeay, hari ke-28. Akhirnya senang sekali guys. Ketemu lagi Rake di podcasting seperti kata Bubu. Dan episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Yek, mari kita dengarkan cerita tentang tantangan nih. Ya ampun, udah teriak kenceng salah pula. Salah guys, temanya bukan tentang tantangan, tapi temanya tentang berjuang. Aduh, perjuangan saya selama 30 hari bersuara ya. Ya maaf ya panitia, tidak edit-edit, tidak pakai skrip dan tidak pakai pointer. Jadi ya langsung rekam aja deh kalau nggak gitu, soalnya nanti nggak selesai 30 hari ya, sampai salah kebetan tuh tadi. Hari ini bukan ngomongin tantangan tapi tentang berjuang, serentak. Aduh, satu berjuang yang sampai sekarang saya belum berhasil ya. Ini resolusi setiap tahun. Saya nggak tahu orang lain punya resolusi kayak gini apa enggak, tapi ini adalah resolusi saya setiap tahun yang belum pernah berhasil. Kesel banget, kesel. Aduh, gimana ya, ini saya adalah sebagai seorang ibu-ibu ya, menjelang 50 tahun ya, ibu-ibu jelita yang selalu berjuang untuk menurunkan berat badan ya. Kesel banget saya kalau cerita soal ini. Gimana ya, nggak pernah berhasil gitu, dengan taktik segala macem ya. Olahraga sih saya hampir setiap hari loh, seminggu tuh bisa berapa kali olahraga ya. Olahraganya saya tuh, jalan pagi ya, terus naik sepeda gitu, terus, ya jalan pagi naik sepeda sih kebanyakan gitu, sama aerobik lah sekali-sekali, terus angkat beban juga masih kadang-kadang ya, tapi nggak yang berat-berat, yang sedang-sedang aja. Terus apa, kalau lagi nggak sempat gitu, keluar rumah olahraganya ya di dalam rumah, pasang video yang, jalan apa tuh, ada tuh videonya Leslie siapa sih itu saya lupa namanya, pokoknya, walking at home itu. Jadi, memang di depan komputer aja, jadi di sela-sela lagi ngerjain apa gitu, terus ya udah rehat aja 30 menit, 15 menit gitu buat jalan di tempat, buat, apa sih namanya, kayak melakukan gerakan-gerakan yoga atau jalan di tempat aja 15 menit, 30 menit, terus kalau enggak joget-joget, kalau lagi benar-benar nggak sempat banget ya, pasang aja lagu apa gitu ya, Bruno Mars kek, BTS kek, atau lagu apalah pokoknya lagu asik-asik, lagu disco 80s kadang-kadang, 90s juga. Terus ya udah joget-joget aja sendiri sampai keringetan gitu. Mmm, tapi tetep aja ya nggak turun-turun, padahal sih target setiap tahun tuh pengennya, nurunin 10 kilo ya. Kenapa sih? Kata orang faktor U katanya ya, jadi gimana dong, kemarin saya bilang, "Saya bisa aku udah bisa, pasti bisa ya." Tapi kok ini belum bisa-bisa, tapi makanya saya tetap berusaha sih. Jadi kan pokoknya harus bisalah, suatu saat pasti bisa deh nurunin berat badan. Walaupun kayaknya sekarang tuh timbangan tuh gesernya ke kanan terus ya, ke kiri susah banget, dan sejak pandemi karena kebanyakan di rumah ya, jadi, bener-bener kerja teh ya udah depan komputer, terus nanti, kalau makan kan deket ya, kalau di kantor kan susah ya, kalau di kantor tuh kadang kalau apalagi kantornya kalau gedungnya di lantai sekian-sekian ya, boro-boro deh males gitu turun kan, nggak ada deh tukang somai lewat gitu ya, nggak bisa, ada juga yang ngeliatin awan gitu kan. Kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya di rumah kan, laper ya udah tinggal nyari makanan gitu kan. Kalau di kantor tuh kadang susah, nyuruh OB juga bisa apa, dapet apa enggak gitu makanan yang kita mau gitu. Dan apapun aja yang biasanya kalau di kantor sih, ya udah tahan makan aja ya, kalau laper juga ya udah minum gitu, pokoknya masih bisa jaga lah gitu.
Kalau udah di rumah tuh emang agak susah karena makan ya tersedia gitu kan, tinggal buka kulkas, tinggal buka lemari, bikin apa gitu kan. Nah, gitu katanya sih memang faktor apalagi untuk usia 40 tahun ke atas itu memang agak susah menurunkan berat badan ya, karena kan metabolisme tubuhnya melambat. Terus juga kan ada faktor-faktor perubahan hormon, terutama pada wanita-wanita menjelang menopause ya. Jadi ya pasti agak lebih susah ya, dan tubuh tuh menebal. Kesel ya liatnya. Tubuh menebal, terus sama perut juga, memang perut tuh membuncit karena pengaruh hormon gitu ya. Susah sih, nggak bercita-cita kayak pengen balik lagi bodinya kayak body goals kayak J.Lo gitu, nggak juga sih. Tapi paling nggak enak dilihat lah gitu. Ya kan? Yang berat badan seimbang lah gitu, jangan tebal-tebal teing gitu ya. Tapi ya pokoknya masih tetap berusaha lah. Itu adalah berjuang yang tak pernah usai buat saya. Jadi walaupun timbangannya geraknya tetap goyang sedikit ke kiri, nanti makan lagi goyang ke kanan gitu. Ntar diet lagi, olahraga lagi, goyang lagi dikit ke kiri. Nah, diajak makan lagi, ketemuan teman-teman ya, terus makan-makan, goyang lagi ke kanan, ya sudahlah gitu. Tapi yang penting sih saya tetap mensyukuri masih tetap bisa gerak badan, masih tetap bisa jalan jauh, masih bisa olahraga ya, dan saya tetap mensyukuri masih bisa aktif gitu dan masih sehat ya. Alhamdulillah setiap pagi kalau bangun tidur tuh ya udah alhamdulillah masih dikasih umur, masih bernapas, itu kali yang lebih penting saat ini ya. Walau karena apa ya, kita kadang nggak nyadar ya, bangun tidur aja gitu. Padahal itu pada saat kita bangun tidur kan itu kita sudah mendapat hadiah ya, masih bisa napas, masih bisa bangun, masih bisa ibadah pagi itu, masih bisa melek pagi itu, di saat mungkin di tempat lain ada orang-orang yang sedang berjuang untuk bernapas ya, di tempat lain mungkin ada orang-orang yang berjuang untuk tetap bisa hidup gitu loh. Kadang ya, itu ya kalau udah tuir mah mikirnya gitu ya. Nambah umur teh nambah sadar gitu. Ya bagus atunya masa ini apa namanya, bawong wae. Ya makin nambah umur ya makin inilah, makin banyak bersyukur aja gitu. Soalnya ada gimana ya, enggak semua wanita seumur saya ini masih jag-jag gitu ya. Makanya saya bersyukur aja masih bisa aktif ke warawiri, kesana kesini, masih bisa lari-lari, masih bisa jalan jauh gitu. Karena kalau lihat ya ada yang seumuran saya itu masih yang apa ya, nggak bisa jalan gitu ya karena kakinya udah sakit gitu, atau apa namanya, ya pokoknya dengkul lah sakit masalahnya, kalau enggak apa kaki sakit gitu ya. Ya makanya disyukurin aja deh gitu. Walaupun saya masih tetap berjuang dan itu tetap menjadi resolusi saya di tahun 2024 ya, harus ngurangin berat badan ya. Karena bukan cuma karena penampilan sih, tapi lebih ke kesehatan ya. Karena kan nggak bagus juga ya, apalagi udah usia jelita begini kan, apa ya, harus dijaga lah berat badan gitu karena ngaruhnya kan ke segala macem lah ya, ke macam-macam lah pokoknya, yang namanya tekanan darah lah, gula lah, asam urat lah, inilah itulah, jadi kan tetap harus diperhatikan. Karena ya agak engap juga sih guys kalau misalnya terlalu berat ya. Kalau lagi podcast santai ngos-ngosan. Terus sama kalau jalan juga kurang enak kalau kelebihan berat ya, gitu kan, benar gak sih? Cewek-cewek teh kadang suka ini ya, apa namanya, kalau ngangkat beban berat gitu ya, bilangnya nggak bisa, nggak kuat ngangkat ini, aduh berat gitu. Padahal sebenarnya kan kita sehari-hari juga membawa beban di badan kita ya, gitu nggak sih? Soalnya kan kayak misalnya saya ini kelebihan berat 20 kilo kan berat tuh segitu ya. Jadi ya semoga perjuangan saya dan berjuangnya saya nanti tahun depan bisa sukses ya guys, doain ya guys. Pokoknya saya tetap berjuang untuk perjuangan saya turun 10 kilo.
Oke guys, semoga teman-teman yang lain, juga masih tetap berjuang ya untuk mewujudkan apapun yang diinginkan ya. Sukses selalu buat semuanya, apapun yang dicita-citakan, apapun yang diinginkan, tetaplah berjuang sampai titik darah penghabisan guys. Selamat berjuang ya, apapun yang sedang dimimpi-mimpikan atau diinginkan semoga tercapai semuanya, oke? Dah, see you tomorrow, Irake. Kata Bubu, pamit dulu.